Sobat Hebat, jika dalam suatu ekosistem yang memiliki sumber daya terbatas, dijumpai sejumlah spesies yang dapat hidup bersama dalam kurun waktu yang lama, maka disimpulkan bahwa setiap spesies memiliki apa saja. Kita tandai dulu, ini harus sumber daya terbatas, tapi dijumpai sejumlah spesies, berarti ini dia akan adaptasinya terhadap apa saja, begitu ya. Kalau daya terbatas ini berarti meliputi berbagai faktor ya, bisa ada faktor fisik, faktor kimia, cuaca, makanan, pasangan, habitat, begitu ya. Jadi tidak satu faktor. Kalau yang A ini tiap spesies memiliki makanan yang berbeda. Nah, ini tidak hanya makanan saja yang berbeda, bisa dengan tingkat tropik yang berbeda, komponen dari ekosistem itu juga berbeda ya, seperti tadi. Jadi ini kurang satu itu cuma tidak bisa terlalu kuat ya, tidak terlalu kuat. Yang B, memiliki ukuran populasi yang berbeda. Tentunya pasti nggak mungkin berbeda spesies memiliki populasi yang sama. Kalau itu terjadi berarti itu adanya ketidakseimbangan ekosistem dan tidak mungkin bisa bertahan bersama dalam kurun waktu yang lama, malah bisa kurun waktu yang sebentar. Jadi ini tidak masuk juga. Yang C, menempati relung ekologis yang berbeda. Apa itu relung? Relung itu nama lainnya kita sebut dengan niche ya. Nah, si relung ini artinya relung itu apa ya? Kalau disederhanakan statusnya lah, status setiap makhluk hidup lah. Ya, setiap makhluk hidup di dalam ekosistem ya. Nah, komponen ekosistem itu memiliki statusnya masing-masing tentunya. Tidak semua setiap komponen ekosistem itu sama, pasti ada perbedaan. Kalau sama ya buat apa mereka hidup bersama, pasti tentunya akan menyebabkan faktor-faktor yang lebih berbahaya ya. Nah, ini seperti contoh kalau rumput itu berarti dia komponennya sebagai contoh lah ya, ini rumput misalnya di dalam kebun lah ya. Rumput ini dia berarti statusnya sebagai apa? Produsen. Kalau produsen berarti dia pada tingkatan tropik keberapa? Yaitu tingkat tropik yang paling dasar ya, tingkatan tropik pertama. Nah, berarti dia karakternya seperti apa? Kalau produsen berarti dia harus autotrof. Kalau lihat dari piramida jumlah, ini jumlahnya biasanya harus paling banyak, begitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu yang niche. Nah, kalau dalam suatu ekosistem setiap makhluk hidup itu memiliki tentunya dari sini memiliki peran yang berbeda-beda ya. Yang berbeda-beda di sini berarti memiliki kebutuhan gitu ya, keinginan atau kepentingan yang berbeda pula ya. Salah satu kebutuhannya tadi seperti makanan, pasangan, habitat gitu. Itu mencakup semua yang namanya relung ini gitu ya. Nah, relung dalam ekologi itu merujuk pada posisi unik yang ditempati ya, posisi ya atau status yang ditempati oleh suatu spesies, tentunya berdasarkan tentang fisik yang ditempati dan peranannya yang dilakukan di dalam komunitasnya. Nah, konsep ini menjelaskan suatu cara yang tepat dari suatu organisme untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya ya. Jadi relung ini menentukan bagaimana spesies memberikan tanggapan terhadap ketersediaan sumber daya hidup dan keberadaan pesaing-pesaingnya tentunya dan pemangsa dalam suatu ekosistem. Jadi ini sebagai petunjuk ya. Ini dia sebagai penentu ya, penentu untuk memberi keberadaan ya, menunjukkan keberadaan bagaimana dengan pesaing-pesaing setiap komponen ekosistem dan tentunya pemangsa gitu. Nanti bisa muncul yang kita sebut dengan spesies dominan ya. Jadi untuk yang C ini sudah mencakup keseluruhan. Kalau yang D ini memiliki peran pada level tropik yang berbeda. Ya, level tropik salah satu bagian dari relung juga. Jadi tidak mencakup semuanya. Tinggal di habitat yang berbeda sama juga, yaitu bagian dari relung. Jadi yang paling lengkap jawabannya yaitu yang C. Semangat.
Sobat Hebat. Seorang pelari maraton yang berlari di cuaca panas akan mengeluarkan banyak energi. Dalam kondisi tersebut, ginjal akan merespon dengan menyesuaikan jumlah urin yang diproduksi untuk mempertahankan homeostatis ya. Nah, yaitu dengan cara seperti apa? Ini kan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya yang sering dilakukan oleh para atlet. Itu gimana nih gitu ya, apa namanya, adaptasi tubuh kita ya berhubungan dengan ekskresi gitu ya. Nah, ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelari maraton di kondisi yang cuaca panas ini tidak hanya apa namanya berjuang untuk bergerak dan segala macam, ternyata di metabolisme dalam tubuhnya itu memang sangat-sangat lumayan berat ya. Jadi kalau kondisi cuaca panas ya, ini akan meningkatkan yang namanya plasma darah ya, akan meningkatkan plasma darah sehingga memberikan efek apa istilahnya membawa oksigen itu sangat tinggi ke tubuh ya. Ini dipaksa di-push plasma darah itu oksigen harus lebih banyak. Nah, namun gitu ya, efek lainnya namun untuk jantung gitu ya. Untuk jantung ini dia sama difus juga harus mau mengaliri, mengaliri darah sebanyak mungkin gitu ya, karena kan saat berlari tambah cuaca panas itu metabolismenya sangat-sangat tinggi gitu ya. Nah, setelah mengaliri jantung mengalir darah lebih kuat ke bagian utama ya, terutama apa nih, apa yang utama saat berlari, pasti larinya ke otot bagian bawah ya, bagian tungkai ya, bagian kaki. Nah, sampai bisa efeknya itu bahkan ke ginjal, karena ginjal yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak berguna. Namun untuk beberapa kondisi yang ekstrim gitu ya, ini bisa finally-nya ini ya, jadi apa istilahnya, kelemahannya atau nanti kendalanya atau juga bisa jadi penyakit ya, bisa jadi over dehidrasi gitu ya. Ini akan menyebabkan peningkatan over dehidrasi. Nah, akhirnya ini akan muncul racun ya, racun air ya. Racun air kita sebut dengan hiponatremia ya. Hiponatremia istilahnya, karena terlalu difus untuk darah kita selalu mengaliri oksigen sebanyak mungkin. Nah, ini kenapa bisa terjadi hiponatremia, yaitu adanya penurunan suhu tubuh. Ada penurunan suhu tubuh yang ekstrim ya, suhu tubuhnya ini penurunannya sangat-sangat drastis lah, yang menyebabkan kondisi tubuh ini terpaksa untuk mengendalikan dengan cara seperti apa gitu ya, konsekuensinya gitu ya. Nah, saat konsekuensinya ini berlari di kondisi cuaca panas, ini menyebabkan apa adanya suhu tubuh semakin meningkat. Jadi kalau cuaca panas berlari otomatis ini suhu tubuh ya, suhu tubuh ini sangat panas sekali, tinggi. Nah, suhu tubuh tinggi di luar dipacu untuk tinggi, sedangkan dalam tubuh ini harus apa istilahnya, setiap sel kondisikan dengan baik secara oksigennya gitu ya. Akhirnya ada efek yang ke yang lain gitu ya. Jadi satu, suhu tubuh semakin meningkat, maka kalau suhu tubuh meningkat, ini kan kita suka ngos-ngosan gitu ya. Makanya ada kesulitan memompa. Nah, kesulitan memompa jantung. Jadi kan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh ini ada kesulitan karena terlalu difus untuk cepat apa namanya memompa darah ya. Jadi kesulitan untuk ke otot, misalnya ya tadi otot pelari lah, bila kita bisa bilang seperti itu. Nah, ini kalau memompa darah otomatis ini aliran. Nah, aliran darah tinggi. Ya, aliran darah otomatis tinggi karena dari presnya si jantung itu, aliran darahnya akan tinggi. Nah, kalau seperti ini berarti gitu kan, nah itu nanti signifikan ke kulit, karena ini kondisi panas, pasti ini larinya ke kulit. Nah, sebagai organ pengalihan ekskresi selain di ginjal, yang kulit untuk mendinginkan tubuh ya, menurunkan suhu ya, menurunkan suhu tubuh. Nah,
Karena hasil dari semuanya ini, hasil kerja seperti ini, nah nanti finally-nya ini efek ke ginjal. Bagaimana efek ke ginjal? Karena ada suhu tubuh didinginkan sekuat tenaga untuk menyeimbang suhu di luar dengan suhu tubuh. Akhirnya ini ada kegagalan di ginjal. Ada efek di ginjal yaitu ini dia ke si ginjal ini akan mengalami kegagalan penyaringan. Nah, kenapa bisa ada kegagalan penyaringan gitu kan? Nah, kegagalan penyaringan dari racun ya, dari darah ini istilahnya apa ya? Karena ini dari penurunan laju aliran darah. Penurunan aliran darah ke ginjal. Karena kan tadi yang dipusat di si suhu otomatis banyaknya ke kulit. Ternyata efeknya, nah ternyata ginjal kita nggak istirahat gitu ya, malah dia malah lebih yang paling riskan tuh ke ginjal gitu ya. Ada penurunan darah ke ginjal selama si pelari tersebut bermaraton gitu ya. Itu hubungannya. Nah, kita coba cross check untuk option yang A apakah bisa. Nah, hubungannya tidak dengan ini gitu ya. Nah, kenapa bisa mempertahankan laju homeostasis atau suhu tubuh? Kalau saat seperti itu berarti A, mengurangi produksi urin untuk menjaga pH darah. Menjaga pH darah. Kalau urin sedikit, kalau misalnya kalau panas pasti kan larinya ke kulit ya untuk kita berkeringat mendinginkan. Berarti otomatis urin kita di ginjal itu berarti rendah, sedikit ya. Volume urin sedikit, kalau volume urin sedikit berarti lebih pekat. Kalau lebih pekat berarti ini efeknya asam, urinnya asam. Kalau menjaga darah enggak ya gitu. Meningkatkan produksi urin untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, yang menurunkan suhu tubuh itu kulit gitu ya. Jadi bukan urin. Tidak meningkatkan. Mengurangi produksi urin demi mempertahankan air dalam tubuh. Mengurangi iya banget karena larinya ke keringat. Jadi urinnya berkurang, keringat walaupun efeknya di ginjal menjadi kegagalan dalam penyaringan ya. Ini yang C cocok banget. Kalau yang D meningkatkan produksi urin, kembali lagi yang ditingkatkan itu keringat. Meningkatkan produksi urin sama juga. Jadi jawabannya C. So, semangat. Halo Sobat Hebat, pembentukan arkenteron saat embriogenesis hewan terjadi pada tahapan gastrula. Sebab pada gastrula sel-sel kutub animal membelah lebih cepat sehingga terjadi invaginasi. Kalau kita runtutkan dulu untuk tahapan yang namanya embriogenesis, yaitu pasti dimulai dari yang namanya tahapan fertilisasi dulu, yaitu terbentuknya yang namanya zigot. Si zigot ini akan membelah asalnya 1 sel, 2 sel, 4 sel, dan seterusnya sampai kalau kita lihat di mikroskop itu seperti buah arbe karena ini tersusun dari sel-sel yang jumlahnya banyak namun masih seragam. Nah, ini tahapan yang namanya morula. Nah, setelah morula akan terbentuk yang namanya rongga ke arah dalam ya, yang disebut dengan tahapan namanya blastula. Ini dia sudah memiliki rongga cuman belum terdiferensiasi. Jaringannya masih sama, hanya ada tambahan rongganya kita sebut dengan blastosol ya. Dari blastula yaitu tahapan yang unik sekali kita sebut dengan tahapan yang namanya gastrula. Nah, gastrula ini dari blastula berarti dia memiliki sudah memiliki rongga ya. Nah, proses perubahan blastula ini ke gastrula yaitu ini akan menghilangkan blastosol dari tahapan blastula akhir ya. Nah, kenapa bisa menghilang? Karena ini akan sel-sel pada kutub fungsional untuk atas atau bawahnya atau kutub animal ini akan membelah dengan cepat ya. Jadi ini proses pembelahan cepat dengan cara proses pelekukan ya, kita sebut dengan invaginasi ya, pelekukan ke arah dalam. Nah,
Kenapa harus terjadi pelekukan? Karena ini akan membentuk lapisan menjadi 3 bagian ya. Nah, sebelumnya diawali dengan proses pembelahan cepat ya. Lalu ini sel kutubnya membentuk lekukan ke arah dalam. Jadi ini awalnya itu untuk gastula masih memiliki ruang yang namanya blastosol dari tahapan blastula. Nah, nanti setelah itu dia akan rongganya makin membesar, nanti ada terjadi proses pelekukan ya. Terus pelekukan berarti yang di dalamnya ini akan melekuk di bagian bawah, melekuk ke bagian atas gitu ya. Nah, lekukannya ini yaitu prosesnya namanya invaginasi ya. Jadi ini nanti akhirnya akan terbentuk yang namanya lapisan luar, kita sebut dengan ektoderm. Lapisan tengah kita sebut dengan mesoderm. Lapisan yang paling dalam itu membentuk namanya endoderm. Nah, khas dari proses yang namanya gastrula yaitu terbentuknya 3 lapisan primer ya. Kenapa disebut primer? Karena ini titik mula awalnya diferensiasi dari organ-organ yang akan dibentuk nantinya ya. Nah, ini contohnya untuk ektoderm nanti akan menjadi yang namanya kulit, saraf gitu ya, dan lain-lain. Kalau untuk mesoderm itu seperti tulang ya. Ada tulang, ada yang namanya ini apa tuh istilahnya? Saluran-saluran ya. Nah, saluran-saluran yaitu bisa berupa saluran yang menghubungkan dengan saluran yang lain, tentunya itu cakupannya lebih luas ya gitu. Jadi ini untuk mesoderm kita sebutkan saluran-saluran saja ya karena banyak. Kalau endoderm ini biasanya berupa ginjal ya. Ginjal itu akan atau berasal dari endoderm. Terus beberapa organ vital atau organ seksual. Jadi bukan saluran seksual tapi organnya. Nah, itu nanti hasil akhirnya seperti ini gitu ya. Coba kita cross check. Nah, nanti ini yang proses yang lubang dari blastopol ini akan menghilang karena ada lekukan ke dalam. Nah, ruangnya itu diganti karena melekuk ke dalam kita sebut dengan yang namanya arkenteron. Jadi arkenteron itu ruang bagian dalam di tahapan gastula ya. Nah, jadi yang atasnya apa nih? Pembentukan arkenteron saat embriogenesis ini pada tahapan gastula. Iya betul, karena diawali dengan yang namanya proses invaginasi begitu ya, itu hubungannya. Jadi sel kutub anima tadi membelah lebih cepat gerakannya, tapi dia ke dalam dulu karena untuk membentuk 3 lapisan 3 wilayah ini gitu ya. Jadi yang bawahnya juga betul berhubungan, jawabannya yang A. Semangat belajar. Salam sejahtera sobat hebat. Tumbuhan leguminose mampu memfiksasi nitrogen bebas dari udara. Sebab bakteri rhizobium pada tumbuhan leguminose mampu membentuk bintil akar. Memang ada beberapa mikroorganisme yang mampu mengikat nitrogen bebas. Jadi nitrogen bebas ini mampu diikat menjadi yang namanya amoniak ya. Amoniak bisa NH3 atau NH4 lah ya. Nah, ini yang mampu mengikat yaitu bisa pakai alga hijau ya atau bakteri. Yang terkenalnya itu bakteri. Yaitu bakterinya ada yang disebut dengan bakteri Rhizobium leguminosarum. Ya, leguminosarum ini selain itu ada juga yang Clostridium juga dia mampu, terus sama Azotobacter. Cuman yang lebih familiarnya yaitu pakai yang Rhizobium leguminosarum. Nah, amoniak ini setelah dibentuk menjadi senyawa yang lebih kompleks, ini akan bisa diteruskan lagi oleh bakteri-bakteri yang ada di tanah. Tentunya bakteri yang lain bisa jadi nitrit dan akhirnya nitrat. Setelah jadi nitrat, ini yang akan
senyawa organik inilah yang akan menyuburkan tanah, ya. Ini akan meningkatkan kesuburan tanah. Nah, jadi secara langsung ini kita membicarakan tentang pupuk secara alami yang tidak menggunakan pestisida, yaitu alami dihasilkan oleh bakteri. Nah, apa hubungannya si bakteri Rhizobium leguminosarum ini dengan tanaman, ya? Jadi leguminosarum ini dia bersimbiosis mutualisme dengan tanaman kacang-kacangan. Nah, tanaman kacang-kacangan ini kelompoknya disebut dengan famili Leguminosae gitu ya nulisnya. Nah, jadilah dinamakan Rhizobium leguminosarum. Inilah hasil dari simbiosis mutualisme dengan cara jadi si bakterinya ini dia mampu membentuk bintil-bintil akar. Nah, si bintil-bintil akar ini dibuat oleh bakteri untuk sebagai tempat tinggalnya dia. Jadi saat nitrogen di udara ditarik ke bintil akar, tentunya di dalam tanah, terbentuklah senyawa yang disebut dengan amoniak sebagai penyedia bahan dari pembentukan pupuk itu sendiri, ya. Itulah hubungannya dengan bakteri dan tumbuhan. Sekarang kita cross check pernyataan atas dan bawahnya, ya. Nah, untuk pernyataan atas, apakah betul tumbuhan yang mengikat? Fiksasinya tentu bukan, yang memfiksasi itu yaitu bakteri. Jadi ini salah, ya. Terus bakteri Rhizobium pada tumbuhan Leguminosae mampu membentuk bintil akar, ini betul. Jadi salah betul jawabannya C. Semangat. Salam sejahtera Sobat Hebat. Orang yang mengkonsumsi lemak dalam porsi lebih banyak dibandingkan protein atau karbohidrat akan merasa kenyang lebih lama, sebab pencernaan lemak berlangsung di dalam usus halus, sedangkan pencernaan protein dan karbohidrat berlangsung di dalam lambung. Sekarang kita cek proses pencernaan dari awal sampai akhir, ya. Tentunya kalau dari awal dimulai dengan mulut, ya. Di mulut ada enzim apa saja gitu, ya. Dari mulut nanti dia akan turun ke kerongkongan, ya. Ini kita langsung aja lambung, ya, biar untuk mengeliminir dari enzimnya, ya. Nah, baru nanti ke usus halus. Oke. Nah, di mulut terdapat enzim apa saja nih gitu, ya. Nah, yang kenapa orang bisa lebih kenyang makan yang berlemak-lemak dibandingkan protein atau karbohidrat? Karena di mulut ini terdapat yang namanya enzim karbohidrat tentunya. Nah, sehingga enzim karbohidrat di mulut cukup optimal untuk mencerna mencerna karbohidrat, ya. Di mulut ini ada enzim petialin atau amilase, ya. Enzim petialin ini mengubah amilum tentunya menjadi glukosa atau maltosa. Jadi dari polisakarida bisa dirubah menjadi monosakarida atau disakarida terlebih dahulu. Nah, jadi saat kita makan mengunyah nasi, ya, mengemut-ngemut nasi, ini langsung terasa manis dalam sekian waktu yang tertentu gitu. Jadi ini karena memang karbohidrat itu pertama kali, ya. Karbohidrat pertama kali yang dicerna. Jadi karbohidrat itu tercepat, ya, pencernaan tercepat dibandingkan senyawa yang lain. Nah, setelah dari mulut turun ke lambung, jadi kalau ada makanan setelah di lambung ini ada enzim apa yang siap mencerna. Di lambung itu berarti ada yang namanya pepsin. Terus ada lipase, ya. Ini kita sebutkan yang berhubungan dengan soal di atas saja, ya, tidak kita semua sebutkan. Nah, untuk pepsin berarti kan ini ada kehadiran pencernaan protein pertama kali di lambung karena di mulut tidak ada, ya. Nah, ada juga lipase yaitu pencernaan lemak. Namun ini lipase dia akan kinerjanya, cara kerjanya di lambung itu hanya 20% saja. Selebihnya berarti kinerjanya akan optimal di organ intestinum atau usus halus, yaitu tepatnya di duodenum. Oke. Nah, di duodenum di sini mulai bahwa enzim itu sudah mulai komplit gitu, ya. Lipase juga ada, terus ada pepsin, tripsin gitu, ya. Ada tripsin, ada tripsin, ada erepsin gitu, ya. Apalagi yang yang karbohidrat, yaitu ada ada sukrosa,
sukrase, laktase, ya, terus apalagi banyak lah ya. Pokoknya ini si duodenum itu komplit untuk karena kenapa duodenum itu harus komplit? Karena ini merupakan pencernaan terakhir. Gitu, pencernaan terakhir. Jadi harus tuntas semua dalam bentuk sari-sari makanan karena nanti akan diserap di usus selanjutnya yaitu di usus ileum ya, usus penyerap. Jadi harus tuntas selesai di duodenum gitu ya. Nah, oleh karena itu jika kita mengkonsumsi lemak itu kenyangnya lama karena di mulut si lemak belum dicerna. Di lambung baru 20%. Baru nanti finally-nya di usus halus tepatnya duodenum baru lemak nih akan dicerna. Nah, tapi sebelum gitu ya. Sebelum oleh lipase itu akan diemulsi dulu. Akan diemosi dulu oleh yang namanya empedu. Nah, empedu ini akan diturunkan dari yang namanya hati atas pacuan dari yang hormon sekretin. Jadi, hormon sekretin itu akan memacu hati untuk mengeluarkan empedu. Jadi, empedu ini akan mengemulsi lemak terlebih dahulu gitu ya, baru akan ditangani oleh lipase. Jadi, proses untuk pencernaan lemak satu memang sudah paling terakhir pencernaannya di usus ya. Kedua, proses langkahnya yang pertama oleh empedu, kedua oleh enzim lipase. Jadi tahapannya tidak langsung oleh enzim gitu. Beda halnya dengan karbohidrat dan protein. Begitu ya. Coba kita cek nih pernyataannya. Orang yang mengkonsumsi lemak pada porsi lebih banyak dibandingkan protein atau karbohidrat akan merasa kenyang. Betul, karena pencernaan lemak itu terakhir gitu kan, harus mengalami pengemosian baru pencernaan. Sebab pencernaan lemak berlangsung di dalam usus halus sedangkan protein dan karbohidrat berlangsung pada lambung. Oke, ini betul juga ya. Jadi ini cuman lihat dulu yang hubungannya. Nah, ini berhubungan tidak? Kalau yang atas ini membicarakan tentang mengkonsumsi. Kenapa dia lebih lama di lemak? Karena ya tadi runtutannya yang lemak di usus sedangkan protein karbohidrat itu di lambung. Betul. Jadi betul-betul berhubungan yang tetap semangat.